Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali di channelku. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar istilah Renaissance, dan barangkali di berbagai sumber, di FYP video yang lewat, dan berbagai hal di bangku sekolah, perkuliahan, di film, sejarah, mungkin karya seni dan lain sebagainya. Tapi tahu tentang masa ini bukan cuma soal lukisan Mona Lisa dan patung David saja, melainkan Renaissance itu adalah periode revolusi besar yang mengubah cara berpikir, berkarya, dan hidup. Dan percaya atau tidak, semangat dari zaman ini sangat relevan bagi kita generasi sekarang. Di era tahun 2025 ini, anak-anak muda di abad ke-21, apa yang menjadi relevansinya semangat itu untuk mengubah sehingga kita dapat menjadi generasi penerus yang berdaya saing. Yuk kita bedah bersama-sama. Secara harafiah, apa sih itu Renaissance? Mungkin kita bertanya-tanya, periodisasi apa yang membuat Renaissance ini menjadi spesial di kala itu? Singkatnya, Renaissance itu artinya adalah bangkit kembali. Re dan naître di dalam istilah terdahulu dalam bahasa Latin. Re artinya bangkit, naître itu kembali, artinya kelahiran kembali. Di istilah lain itu pencerahan kembali. Kenapa bisa begitu? Karena setelah berabad-abad masa kegelapan di mana seni, ilmu pengetahuan, dan budaya kurang berkembang, tiba-tiba muncul semangat baru yang membangkitkan kejayaan peradaban Yunani dan Romawi kuno. Masa ini dimulai sekitar abad ke-14 di Italia dan menyebar ke seluruh Eropa. Jadi apa sih yang membedakan periodisasi Renaissance ini dengan masa-masa sebelum dan setelahnya? Jadi pada akhirnya kita akan sadar bahwa fokus pada manusia. Dulu segala sesuatu berpusat pada Tuhan dan gereja, tapi di mana Renaissance manusia menjadi pusat perhatian. Ideologi humanisme lahir di mana orang mulai percaya pada potensi, kemampuan, dan kreativitas manusia itu sendiri. 2. Seni dan sains meledak. Pernah dengar istilah seni adalah ledakan? Jadi di masa Renaissance ini, seni dan sains itu berkembang dan memiliki daya tarik tersendiri. Seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo membuat karya-karya ikonik. Di sisi lain, ilmuwan seperti Galileo Galilei membuat penemuan-penemuan yang mengguncang dunia. Mereka nggak cuman ahli di bidang salah satu dari seni, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, tapi Da Vinci itu pelukis sekaligus penemu, insinyur, dan ilmuwan. Keren kan? Nah, selanjutnya yang ketiga, penyebaran informasi. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di abad ke-15 membuat buku bisa dicetak lebih cepat dan murah. Pengetahuan jadi nggak cuman milik kalangan tertentu, tapi bisa diakses secara inklusif oleh banyak orang. Nah, ini revolusi. Di masa itu memang pengetahuan itu tertutup dan dimiliki oleh kalangan kerajaan, oleh keluarga bangsawan, dan juga lingkaran gereja itu sendiri. Ini revolusinya keren banget kan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini kita akan membahas pelajaran apa sih yang kita dapatkan dari Renaissance untuk anak muda dari masa periodisasi ini. Inilah titik relevansinya. Nah, sekarang kita
akan berpaling pada suatu hal yang paling penting. Kenapa kita bisa mempelajari ini? Sebagai bentuk semangat kita agar kita merefleksikan semangat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 pesan moral yang paling penting untuk kita manifestasikan di dalam kehidupan kita. Nah, Gen Z itu kan tidak luput dari semangatnya. Dalam arti semangat di sini, mereka terus berupaya mengejar suatu pengetahuan dengan berbagai cara. Apalagi di zaman sekarang ini informasi keterbukaan publik semakin menyebar luas dari berbagai macam platform, sehingga sampailah di layar kaca teman-teman semuanya. Nah, yang pertama, satu itu jangan takut jadi polymath, artinya ahli di banyak bidang. Nah, kawan-kawan, ketika kita belajar salah satu hal, mungkin itu adalah titik fokus kita, apalagi itu menjadi suatu yang kita sukai. Naluri akan berkata seperti itu. Di zaman sekarang, doktrinisasi media melalui berbagai hal itu seringkali mempengaruhi cara kerja otak dan juga manifestasi kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Leonardo da Vinci sebagai contoh yang paling nyata, ia tidak membatasi dirinya cuma sebagai seorang pelukis, melainkan karena rasa penasarannya dengan anatomi manusia, cara kerja mesin, dan juga astronomi. Di era digital ini kita juga harus begitu, bisa mengelaborasi ilmu pengetahuan, hobi, dan juga hal-hal yang kita sukai. Jangan cuma jago di satu hal, coba pelajari desain lain untuk mengelaborasi otak kita, cara kerja kita di berbagai hal, misalnya desain, programming, public speaking, ataupun editing video. Kembangkan banyak skill, apalagi di era digital ini kita dapat belajar berbagai macam hal. Karena itu kita harus bisa membuka diri agar pintu kesempatan itu semakin terbuka lebar. Nah, yang kedua, berani menggali potensi diri. Sebagaimana ideologi humanisme mengajarkan kita untuk percaya pada diri sendiri. Stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Fokus pada potensi dan keunikan diri sendiri. Apa yang kamu punya, setiap dari kita punya bakat tersembunyi. Tugas kita adalah menemukannya, mengembangkan dan menunjukkannya kepada dunia, kepada sekitar kita, kepada orang lain. Ingat, kamu punya kemampuan untuk menciptakan hal-hal hebat. Dari kita mengamati, mengeksekusi, mempelajari, bahkan ketika kita memanifestasikan karya-karya kita terhadap khalayak ramai. Nah, yang ketiga, manfaatkan akses informasi. Di masa Renaissance, penemuan mesin cetak adalah revolusi paling besar di masa itu. Nah, kita sekarang punya internet, bahkan tidak hanya sekedar membaca, kita bisa menilai, melihat dari berbagai macam sumber seperti YouTube, TikTok, Instagram. Dan ketika kita membutuhkan informasi itu begitu deras masuk di layar kaca kita. Akses informasi kita jauh lebih mudah dari siapapun di sejarah manusia ini, karena di era abad yang ke-21 ini, apalagi di revolusi industri globalisasi saat ini, kita udah masuk di dunia AI. Jadi jangan sia-siakan gunakan internet untuk mempelajari hal-hal baru, mengasah kemampuan, dan mengeksplorasi minat apa yang ingin kamu fokuskan. Jangan cuma scrolling tanpa tujuan. Jadikan dirimu haus akan ilmu pengetahuan. Nah, kawan-kawan, jadi Renaissance itu bukan cuma masa lalu yang berdebu. Semangatnya untuk belajar, berkreasi, menggali potensi diri masih hidup dan sangat relevan di masa sekarang. Yuk kita sama-sama
jadi bagian dari pemuda yang mencetak sejarah baru di era revolusi globalisasi yang berjalan dengan revolusi industri saat ini. Jadi Renaissance itu versi diri kita sendiri. Jadilah penggerak, jadilah anak muda yang mampu memberikan afirmasi positif bagi lingkungan. Jadi generasi Z yang berani bereksperimen, haus akan ilmu pengetahuan dan tetap terus berkarya. Nah, itu yang membangkitkan semangat kita terhadap kemajuan zaman untuk masa sekarang ini. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau yang mau akan kita bahas topik lainnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar dapat menyaksikan video menarik lainnya. Sampai jumpa.